Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Salman Farizi, NIM 22091387042, Prodi D4 Teknik Listrik 2022B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1, perbandingan teknologi serupa dengan Internet of Things atau IoT. Pembahasan pertama, fitur inti dari teknologi serupa dengan IoT ada 3, yaitu WSN, M2M, dan CPS. WSN adalah Wireless Sensor Network, yang merupakan kumpulan node sensor yang saling terhubung secara nirkabel untuk memantau kondisi lingkungan. Setiap node umumnya terdiri atas sensor, prosesor kecil, dan modul komunikasi. Fungsi utama WSN adalah mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, kelembapan daya, cahaya, atau getaran, lalu mengirimkannya ke pusat pengolahan data. Teknologi ini menjadi fondasi awal dari Internet of Things karena prinsipnya adalah menghubungkan objek fisik agar dapat saling bertukar data. Perbedaan mendasar dengan IoT adalah WSN ini biasanya terbatas pada jaringan sensor dalam lingkup tertentu, misalnya pemantauan hutan atau kawasan perkotaan. Namun demikian, peran WSN sangat penting sebagai enable IoT, terutama dalam hal mengumpulkan data real-time-nya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, machine to machine atau M2M. Teknologi ini yang memungkinkan mesin atau perangkat berkomunikasi langsung tanpa campur tangan manusia. Konsep ini menekankan pada otomatisasi pertukaran data antar perangkat, misalnya antara mesin produksi di pabrik atau mesin ATM dengan server bank pusat. Fitur inti dari M2M adalah adanya konektivitas antar perangkat melalui jaringan tertentu, misalnya GSM, LTE, atau jaringan tertutup. Untuk menjalankan tugas yang sudah terprogram dibandingkan dengan IoT, M2M lebih sempit cakupannya karena hanya menekankan komunikasi antar mesin, sedangkan IoT mencakup integrasi dengan cloud computing, big data analistik, dan aplikasi pengguna. Dan yang ketiga ada cyber physical system, yaitu bentuk integrasi yang sangat erat antara sistem fisik dengan sistem komputasi dalam CPS. Sensor dan aktuator dipadukan dengan algoritma sehingga sistem mampu merespon kondisi nyata secara otomatis dan real time. CPS banyak digunakan dalam smart manufacturing atau dengan sebagai industri 4.0. Contoh nyata penerapan CPS adalah pada mobil otonom yang mengintegrasikan sensor fisik seperti kamera, radar, dan lidar dengan sistem komputasi cerdas yang memproses data jalan dalam hitungan milidetik untuk membuat keputusan berkendara. Pembahasan yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan IoT, WSN, M2M, dan CPS. Jika dilihat dari fokus utama, keempat teknologi ini memiliki bidang penerapan yang berbeda meskipun saling berkaitan. Internet of Things sendiri berfokus pada ekosistem perangkat yang terhubung ke internet dan dapat diakses melalui aplikasi pengguna. Hal ini memungkinkan kontrol jarak jauh serta integrasi dengan layanan berbasis cloud. Wireless Sensor Network di sisi lain lebih terbatas pada jaringan sensor nirkabel yang dipakai untuk monitoring lingkungan. Perangkat dalam WSN ini mengumpulkan data dari sekitarnya dan mengirimkannya ke pusat pengolahan tanpa perlu aplikasi pengguna yang kompleks. Berbeda dengan keduanya, machine to machine berfokus pada komunikasi langsung antar mesin, di mana perangkat bertukar data secara otomatis untuk menyelesaikan suatu tugas, seperti mesin ATM yang berkomunikasi dengan pusat data server yang ada di bank.
Cyber Physical System berfokus pada integrasi erat antara sistem fisik dengan komputasi cerdas, contohnya pada mobil otonom atau smart grid. Dari sisi tujuan utama, IoT berupaya menghadirkan otomatisasi dan efisiensi dengan memanfaatkan data secara luas melalui analitik dan aplikasi. WSN lebih sederhana karena tujuannya adalah hanya mengumpulkan data lingkungan untuk analisis lebih lanjut. M2M menekankan pada pertukaran data antar perangkat agar pekerjaan berjalan otomatis tanpa intervensi manusia. CPS melangkah lebih jauh dengan menghadirkan kontrol dan optimalisasi real time secara proses fisik, sehingga sistem dapat menyesuaikan diri dengan kondisi aktual secara cerdas. Contoh nyata dan kasus penggunaan WSN. Wireless Sensor Network sendiri banyak digunakan dalam pemantauan lingkungan, misalnya kualitas udara yang dipasang di kota-kota besar seperti Beijing dan Los Angeles, memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui tingkat polusi secara real time. Sensor-sensor ini mengukur kandungan seperti PM2,5 dan gas pencemar seperti NO2 atau SO2. Kemudian mengirimkan data ke pusat kontrol untuk dianalisis dan dipublikasikan sebagai Air Quality Index. Data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan publik seperti peringatan kesehatan atau pembatasan aktivitas luar ruangan ketika tingkat polusi mencapai ambang berbahaya. Contoh lain yang relevan adalah penggunaan WSN untuk mendeteksi kebakaran hutan. Di Australia, sensor suhu dan asap ditemukan di hutan-hutan rawan kebakaran, sehingga ketika ada kenaikan suhu atau mendeteksi asap, sistem ini memberikan alarm. Contoh nyata dan kasus penggunaan M2M. M2M banyak diterapkan dalam sistem perbankan modern, salah satunya mesin anjungan tunai mandiri. Setiap kali nasabah melakukan transaksi, mesin ATM secara otomatis berkomunikasi dengan server bank untuk melakukan verifikasi saldo dan otorisasi. Seluruh proses ini berlangsung tanpa campur tangan manusia dan hanya membutuhkan beberapa detik. Inilah esensi M2M. Perangkat atau mesin saling bertukar data dan instruksi secara langsung. Penerapan M2M sangat luas di bidang manufaktur dalam industri otomotif. Misalnya, mesin produksi saling terhubung sehingga dapat menyesuaikan kecepatan atau menghentikan jalur produksi apabila salah satu mesin mengalami gangguan. Contoh nyata dan kasus penggunaan CPS. CPS merupakan integrasi erat antara sistem fisik dan dunia komputasi. Contoh paling nyata adalah mobil otonom. Kendaraan seperti Tesla, Autopilot, dan Waymo dilengkapi dengan sensor lidar, kamera, radar, serta perangkat komputasi cerdas yang mampu memproses data dalam hitungan milidetik. Informasi mengenai kondisi jalan seperti posisi pejalan kaki, rambu lalu lintas yang diproses secara real time. Kemudian sistem ini mengambil keputusan seperti mengerem, berbelok, atau menambah kecepatan. Mobil otonom menjadi contoh jelas bagaimana CPS menghubungkan dunia nyata dengan algoritma kecerdasan buatan yang dapat membuat keputusan secara mandiri. Selain di bidang transportasi, CPS ini juga digunakan dalam sistem energi pintar atau smart grid. Contohnya dan kasus penggunaan IoT. IoT memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan WSN, M2M, dan CPS. Dalam ranah rumah pintar, smart home, berbagai perangkat seperti lampu Philips Hue, Google Nest Thermostat, dan kamera keamanan pintar dapat dikendalikan melalui aplikasi ponsel. IoT memungkinkan pemilik rumah mengontrol peralatan listrik dari jarak jauh, memantau keamanan, sekaligus menghemat energi.
Dalam bidang kesehatan, IoT hadir melalui perangkat wearable seperti Fitbit dan Apple Watch yang memantau detak jantung, pola tidur, serta aktivitas fisik. Data yang dikumpulkan dapat dikirim ke dokter untuk pemantauan jarak jauh atau digunakan pasien sendiri untuk mengelola gaya hidup sehat. Penerapan lain yang tak kalah penting adalah pertanian pintar atau smart agriculture dengan bantuan sensor kelembapan tanah, suhu, dan cuaca sehingga petani dapat menentukan waktu irigasi yang tepat. Di Eropa, sistem pertanian berbasis IoT terbukti mampu mengurangi konsumsi air sehingga 30%. Pada skala yang lebih luas, konsep kota pintar Smart City seperti di Barcelona dan di Singapura telah memanfaatkan IoT untuk memanajemen lalu lintas, parkir, dan energi, hingga pengelolaan sampah. Contohnya, sensor parkir di Barcelona memungkinkan pengemudi mengetahui lokasi parkir melalui aplikasi sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan teknologi serupa dengan Internet of Things. Jika ada salah maupun kurangnya materi, mohon maaf dan terima kasih.